ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Semua kami di tempat ini, kami butuh Roh Kudus. Kami butuh tuntunan tangan-Mu. Kami butuh penyertaan-Mu. Kami butuh dipenuhi oleh Engkau Tuhan. Mari urapi kami semua. Penuhi kami semua di dalam hadirat-Mu. Karena basyadaya ralabalabala basyadaya. Karena masyakara labalaba basyadaya ralabalaba. Mari lebih lagi buka hati-Mu buat Tuhan. Bebaskan Roh-Mu buat Tuhan. Bawa hati yang tulus. Biar hari ini kita dipenuhi secara luar biasa oleh Roh Kudus. Hari ini kita dilawat oleh kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Bawa hatimu pada Tuhan lebih lagi. Semakin hari semakin haus dengan Tuhan. Semakin hari semakin rindu akan Tuhan. Karena masyakara laba-laba. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi, Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus. Dari hatimu buat Tuhan. Ini hamba-Mu. Kami yang gak ada apa-apa ini Tuhan. Kami yang terbatas. Kami yang banyak kali gagal. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Penuhi hamba-Mu. Sekali lagi panggil nama. Roh Kudus. Ini hamba-Mu. Ini hamba-Mu. Roh Kudus. Penuhi hamba-Mu. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Buat Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Roh Kudus. Roh Kudus penuhi Yesus, Yesus, Yesus. Lawat dan jamah hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Oh, Roh Kudus. Lawatan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Mari berkati kami Tuhan. Lawat setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Kami siap merenungkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Haleluya, apa kabarnya? Luar biasa, haleluya, Tuhan dahsyat, amin. Haleluya, amin, haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hari-hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Di mana sejarah membuktikan bahwa Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang bukan sekedar berfirman, tetapi Tuhan yang membuktikan kasih-Nya lewat perbuatan-perbuatan tangannya yang nyata dalam hidup kita. Dan Dia datang hanya untuk menderita, dan Dia datang hanya untuk mati bagi saudara dan saya. Dan bukan sekedar itu, Dia bangkit dan Dia beri kehidupan, berikan pengharapan. Bahkan Dia berkata bahwa aku memberikan engkau hidup, bahkan hidup yang lebih daripada berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan.
Dan setelah itu dia naik ke surga dan dia katakan aku akan pergi dan menyediakan tempat bagi kamu. Dan setelah itu dia katakan setelah semuanya selesai aku akan kembali. Aku akan kembali dan aku akan menjemput kamu untuk kamu pulang ke sana. Sebab iblis berusaha untuk membuat kita lupa bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Iblis membuat kita ini sibuk dengan hari-hari kita, sibuk dengan urusan jasmani kita, urusan dosa kita. Sehingga kita lupa untuk kita pulang ke surga. Oleh sebab itu hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus untuk mengingatkan kita bahwa kita harus kembali ke surga. Amin. Kita harus kembali ke surga. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya akan bahas tentang manusia abu-abu. Silakan buka PowerPoint-nya ya. Manusia abu-abu. Iya. Itu manusia abu-abu ya. Manusia lumpur. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu tradisi di Korea Selatan setiap musim panas di mana semua warga Korea Selatan merayakan hari musim panas itu selama 2 minggu. 2 minggu penuh, dan pada hari terakhir mereka semua berkumpul di satu tempat dan mereka mulai menggosok menaruh badan mereka ya dengan lumpur dan mereka merayakan pesta abu-abu. Ya, manusia abu-abu. Dan semua orang senang main lumpur hari itu. Semua orang senang main lumpur. Pertanyaannya, apakah kalau setiap hari hidup kita dipenuhi oleh lumpur, masalahnya apakah kita senang atau enggak? Ya. Tentu enggak ada yang suka dengan lumpur, betul? Betul? Kalau hujan banyak orang malas ke gereja, kenapa? Takut banjir, takut lumpur. Ya. Takut lumpur. Nah, hidup kita pun kalau hidup dengan lumpur, kita pasti enggak suka. Kita kalau ke gereja, sepatu kena lumpur sedikit pasti lap. Kenapa? Karena lumpur itu sesuatu yang tidak mengenakan dan sesuatu yang menjijikan. Sesuatu yang membuat kita rasa nggak nyaman. Tetapi pada umumnya rata-rata kehidupan orang Kristen pada umumnya hidup mereka hari-hari menjadi manusia abu-abu. Kalau kita lihat di persimpangan-persimpangan jalan, di lampu merah banyak manusia silver ya berdiri gitu ya. Manusia silver. Nah banyak kali saya melihat mereka, saya menatap mereka, saya bilang banyak kali manusia itu hidupnya seperti ini loh. Seringkali kita itu menjadi manusia abu-abu. Bapak Ibu Saudara-saudara, filosofi dari abu-abu itu sendiri. Abu-abu itu merupakan bukan warna primer. Abu-abu itu bukan warna primer, artinya bukan warna utama atau dasar dari warna-warna yang lain. Tetapi abu-abu itu merupakan warna sekunder atau warna netral yang dimana dihasilkan dari pencampuran antara putih dan hitam. Ya. Abu-abu itu bukan warna yang berdiri sendiri, tetapi warna yang dihasilkan dari pencampuran antara hitam dan putih. Ya. Hitam dan putih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang suka warna abu-abu di sini? Kalau saya orang GBI, gendut, buncit dan indah, saya lebih suka warna hitam. Ya, karena baju saya rata-rata hitam. Kalau beli baju hitam lagi. Kenapa? Karena kelihatan manis ya. Kalau orang gendut pakai hitam itu manis ya. Nggak ada abu-abu manis ya. Adanya hitam manis. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, warna abu itu konotasinya itu selalu nggak bagus. Ya. Abu itu selalu adalah sesuatu yang tidak teguh pendiriannya. Kalau hitam itu identik dengan kotor, maka putih identik dengan bersih. Kalau hitam itu identik dengan dingin, maka putih itu apa? Panas, pasti berlainan. Betul? Pasti ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau abu-abu bagaimana? Kalau hitam itu dingin, putih itu panas. Kalau abu-abu, angat-angat tai ayam. Ya, ada yang pernah rasa angat-angat tai ayam? Ya. Saya pernah
tangan kesentuh tai ayam. Karena dulu pernah pelihara ayam. Jadi tangan kesentuh tai ayam tuh rasanya hangatnya luar biasa. Lebih lagi parahnya busuknya juga luar biasa. Ya. Busuknya luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, selalu ada perbedaan antara yang hitam dan yang putih. Dalam hidup kita pun selalu ada yang namanya perbedaan. Ya. Sesuatu dua hal yang saling bertolak belakang dalam hidup kita. Baik itu ada air, ada api. Ada hitam, ada putih dan lain sebagainya. Semuanya itu hanya dijadikan sebagai pembeda tentang suatu hal. Baik itu tentang yang baik dan yang buruk. Makanya suhu-suhu ya. Orang Chinese tuh punya suhu yang kalau terawang orang gitu ya. Wah ini kamu cocoknya hidup di air ya. Kamu cocoknya hidup di api ya. Nah itu sebagai pembeda. Nah posisi kita tuh ada di mana? Apakah banyak kali kita ada di posisi hitam atau posisi putih? Sejatinya manusia selalu memiliki pilihan dalam hidupnya. Nah pilihan itu yang memilih, banyak orang memilih antara sisi putih dan sisi hitam. Tetapi banyak orang juga memilih antara sisi yang tengah-tengahnya. Ya. Ada orang yang berani pilih putih, ada orang yang berani pilih hitam. Contoh, dulu waktu saya belum bertobat, hidup kelam, hidup ditolak, rasa tertolak dalam keluarga. Lalu hidup saya di jalanan, saya memilih untuk hancur-hancur sekalian. Itu orang yang nekat dan memilih hidup yang hitam. Ya. Tapi ada orang yang memilih hidup putih, suci, kudus. Tapi ada orang yang bahayanya, ada orang memilih hidup di tengah-tengah dua-duanya. Dia enggak hitam, dia enggak putih. Ya. Dia ada di area abu-abu, zona abu-abu. Nah zona abu-abu inilah yang merupakan zona merah bagi orang-orang percaya. Banyak orang Kristen menyembah Tuhan tapi hidupnya hari-harinya ada di zona abu-abu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia enggak hitam, dia enggak putih. Kalau di gereja kelihatan putih. Tapi kalau di luar gereja baru kelihatan buramnya, aslinya. Siapapun dia. Banyak orang yang melayani Tuhan juga. Kudusnya hari Minggu. Ya. Senin sampai Sabtu beda lagi ceritanya. Nah ini bahaya. Hitam dan putih itu adalah warna netral. Di mana kalau warna ini dicampurkan dengan warna lain. Kalau hitam, saya udah tes. Karena saya sering melukis jadi saya tahu. Warna hitam itu kalau dicampur dengan warna lain. Selalu ujung-ujungnya gelap. Selalu. Warna hitam kalau dicampur sama warna putih, merah, hijau, kuning. Selalu menghasilkan satu warna yang gelap. Entah biru gelap, entah hijau gelap, kuning gelap. Entah warna, tapi gelap. Tapi kalau warna putih dengar. Warna putih kalau dicampur warna lain. Dia akan menghasilkan warna tersebut yang dicampurkan kepada warna putih. Nah inilah makanya firman Tuhan berkata begini. Jangan sesat, pergaulan yang buruk apa? Merusak kebiasaan yang baik. Orang kalau udah hidup di zona abu-abu, dia akan lebih cenderung mengarahkan dirinya kepada yang hitam daripada yang putih. Orang kalau ada di zona abu-abu susah untuk kembali putih. Susah untuk kembali suci. Maka ini zona berbahaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, coba Anda campurkan warna hitam dan putih. Jadinya menghasilkan abu-abu. Bagaimana caranya kita bilang, aduh ini abu-abu, gue mau warna hitam mah. Kalau untuk memulihkan warna abu-abu menjadi warna hitam, cukup hanya setitik tinta hitam. Maka abu-abu itu akan berubah kembali menjadi hitam. Tapi dengar, untuk memulihkan warna abu-abu itu menjadi putih, udah gak bisa. Anda mau pakai warna putih sebanyak apapun, dia tidak akan putih seperti semula. Artinya begini Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menempatkan diri kita di zona abu-abu, menjadi manusia yang serba abu-abu, maka dengar,
kecenderungan kita untuk balik kembali ke Tuhan itu susah. Susah. Kita akan lebih cenderung untuk mengikuti daya tarik dunia. Itu lebih kuat untuk menarik kita ke zona yang lebih gelap. Maka ingat anak yang hilang. Sekali dia keluar dari rumah bapaknya, maka apa yang dia hadapi? Kekelaman sampai habis, kelam semuanya. Hancur semuanya. Makanya kita harus jangan berada di zona abu-abu ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena filosofi dari warna abu-abu ini juga enggak benar. Jika hitam dan putih itu, hitam adalah salah dan putih adalah benar, maka abu-abu itu berada di tengah-tengahnya. Dia enggak salah, dia enggak benar. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34 berkata begini, pergaulan yang apa? Buruk merusak kebiasaan yang baik. Next, buka lagi. Next. Nah, abu-abu itu sangat mudah berubah menjadi hitam. Next ya. Abu-abu tidak mudah berubah menjadi putih. Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita izinkan diri kita dikuasai oleh dosa, hati kita dikuasai oleh dosa, maka lama-kelamaan dosa itu akan menguasai hati kita dan menguasai pikiran kita. Dan lama-kelamaan totalitas hidup kita akan dikuasai oleh dosa. Hari ini kita memberikan kesempatan pertama, kedua kepada iblis untuk menguasai diri kita. Lama-kelamaan hidup kita akan dikuasai oleh iblis. Dan Bapak Ibu Saudara, banyak kesaksian orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Orang yang terikat dengan kenajisan, dengar. Mereka ingin balik, tapi susah untuk balik. Orang yang terikat dengan pornografi, dia pingin lepas tapi susah untuk lepas. Kenapa? Karena hidupnya itu seperti kerbau yang udah dicocok hidungnya. Dia mau kemana bukan lagi keinginannya, tetapi keinginan daripada iblis. Keinginan daripada kuasa-kuasa kegelapan. Makanya hati-hati, kita jangan berada di zona abu-abu ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Amin. Nah, abu-abu itu adalah pencampuran tadi, dan abu-abu ini merupakan warna yang gak absolut. Abu-abu itu warna yang gak absolut. Kalau hitam itu absolut, putih itu absolut. Tidak ada putih itu yang macam-macam. Putih itu ya putih, hitam ya hitam. Tapi abu-abu itu gak absolut. Walaupun dia gak berdiri sendiri, tetapi dia anggap absolut. Ya. Absolut, tidak absolut, artinya apa? Dia itu warna yang enggak total. Ya. Kalau total itu ya putih atau putih. Hitam ya hitam, itu total. Ya. Tapi abu-abu itu berada di tengah-tengahnya. Dan dia tidak menggambarkan hitam, dia enggak menggambarkan putih. Ya. Dia berdiri sendiri tetapi enggak absolut. Nah, siapakah manusia abu-abu itu? Ya. Manusia abu-abu yang pertama, next, adalah mereka yang malu-malu kucing. Mau tapi bilang gak mau. Ya. Hidup mereka selalu dikuasai oleh keraguan. Ini orang yang ada di zona abu-abu. Suka tenggelam dalam lautan perasaan pilu yang bergejolak. Mau tapi bilang gak mau. Mereka itu hidup penuh dengan keraguan. Pingin masuk surga, tapi ragu tentang Tuhan. Pingin alami Tuhan, tapi ragu tentang Tuhan. Banyak orang yang pingin sukses, tapi ragu untuk melangkah. Ini zona abu-abu. Akhirnya banyak kali orang Kristen hanya menjadi penonton kesuksesan orang lain, dan dia hanya berdiri di tempat tanpa melakukan apa-apa. Banyak kali hidup kita hanya dikuasai oleh keraguan-raguan. Ya. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 berkata begini. Next, ya ada ya. Mari kita baca sama. 1, 2, 3. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan apa? Bimbang. Sebab orang yang bimbang dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7.
Orang yang demikian apa? Janganlah mengira bahwa apa? Ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang, orang yang hidup penuh dengan keraguan-raguan, gak bakalan terima sesuatu dari Tuhan. Gak bakalan. Harus berani melangkah Bapak Ibu Saudara-saudara. Harus berani mengambil keputusan. Petrus ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air bersama-sama dengan murid-murid sekitar jam 3 pagi. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Lalu mereka mulai ketakutan, mereka pikir itu hantu. Lalu Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Lalu Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Awalnya Petrus begitu yakin dengan Tuhan. Lalu Tuhan katakan, Yesus katakan, kemarilah. Dia mengangkat kakinya dari perahu. Lalu dia mulai turun dari perahu dan dia mulai berjalan di atas air. Menghampiri Tuhan. Ketika dia mulai mendekati Tuhan, lalu datanglah angin yang begitu kencang menerpa dia. Lalu Alkitab berkata dia mulai ragu. Dia mulai khawatir. Dia mulai gelisah. Dia mulai bimbang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Petrus jatuh dan hampir tenggelam. Bapak Ibu Saudara-saudara, kejatuhan seseorang itu dimulai dari keraguan-raguan. Kejatuhan seseorang itu dimulai dari hidup dikuasai keraguan-raguan. Ragu-ragu. Selalu ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu tidak akan melakukan apa-apa dalam hidupnya. Percaya. Percaya. Orang yang ragu-ragu gak bakalan ambil keputusan apa-apa dalam hidupnya. Pernah gak saudara lihat orang yang pergi ke satu toko, dia pingin beli tas yang dia udah naksir. Begitu sampai di toko itu, dia lihat ada satu tas juga yang bagus. Dia pingin ini, tapi itu juga pingin. Tapi uangnya pas-pasan. Akhirnya dia mulai lihat di kaca pakai. Dia ini bagus ya, ini juga bagus. Terus karena saking bingungnya, gak jadi beli, pulang lagi. Karena galau. Ya. Mikir lagi di rumah, kira-kira mana yang bagus ya. Ada orang kayak gitu. Akhirnya gak mendapatkan apa-apa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Nah satu contoh lagi orang yang ragu, sering ragu dalam hidup itu Saul. Ketika Saul memimpin pasukan, berada di lembah untuk mengalahkan pasukan Filistin yang dipimpin oleh Goliat. Ketika Saul lihat Goliat, Saul mulai ragu dengan kekuatannya dan Saul mulai ragu dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saul maju ke medan peperangan tetapi tidak berani untuk berperang. Yang dia lakukan hanya duduk di dalam tendanya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang ragu, orang yang suka ragu dalam hidupnya adalah orang yang tidak berani melangkah. Dan orang yang demikian tidak pernah mengalami yang namanya sukses dalam hidupnya. Gak pernah. Gak pernah sukses. Keraguan-raguan itu membuat seseorang kehilangan kairosnya Tuhan. Kalau hari ini kita ragu tentang Tuhan, bagaimana ya? Mau menikah tapi gak punya dana. Selalu tunggu punya dana dulu baru mau menikah. Gak bakalan nikah-nikah. Saya dengan istri dulu saya ingat jelas waktu istri telepon saya, Mi, yuk kita ke pameran wedding. Ngapain? Kita lihat-lihat yuk. Saya mikir, wah serius mau menikah. Karena jujur waktu itu uang 1 sen pun gak ada di ATM. Gak ada di ATM, saya udah pakai waktu itu untuk biaya teman kita almarhum si Ricky Ringo-Ringo untuk menikah. Saya pakai semua uang saya untuk dekorasi. Dan paginya istri saya, yuk kita ke pameran wedding. Saya bilang yakin, begitu sampai di sana saya pikir cuman lihat-lihat. Cuman lihat-lihat, gak bawa duit sama sekali. Terus istri bilang begini, kita DP jas yuk, buset. Yakin mau menikah, gak ada uang.
DP jas itu terus dia bilang gini, pakai duit gue dulu ya. DP jas. Saudara, itu tindakan iman dan saya berpikir begini, aduh saya mungkin menikah mungkin umur 34. Kapan kumpul uang? Saya sempat ngomong dengan saudara teman saya, Christian Nyoring. Saya bilang begini, saya butuh uang sekitar 200 juta minimal 150 juta untuk saya menikah. Tapi sekarang gak ada. Lalu Christian bilang begini, teman tenang KTM, nanti KTM dapat mobil. Ya. Nah waktu kita pergi pameran wedding, temannya dia bilang begini, nanti kita dapat mobil. Melin yang ngomong ya? Atau temannya? Nah waktu kita DP jas, ini Tuhan tuh dahsyat ya. Berani DP jas, akhirnya dapat undian. Dapat undian sekitar berapa lembar lah, 10 atau 15 lembar lah. Nah saya lihat orang belanja beli di pameran wedding itu di PRJ waktu itu. Itu puluhan juta, 30 juta, 50 juta dan dapat undian tebal begini. Dan waktu itu saya bilang udah kita pulang, udah DP jas kita mau pulang karena saya juga lagi kurang sehat. Papanya udah telepon melulu. Saya bilang yuk kita pulang, tapi dia bilang jangan pulang, kita pasti dapat mobil. Ngomong begitu saya bilang ngapain, cuman begini 20 lembar atau 15-20 lembar. Ngapain, gak bakalan saya bilang. Dia tunggu, saya juga tunggu. Orang lain tebal begini, begitu undian akhirnya kita dapat mobil. Saudara tahu? Dari hasil dapat undian mobil itu kami jual, kami bisa menikah. Coba kalau saya dengan dia gak berani melangkah untuk DP jas 3 juta. Saya kehilangan kairosnya Tuhan buat saya waktu itu. Itu timingnya Tuhan yang tepat dan saya gak tahu, istri juga gak tahu. Kita diledekin Allah, nanti kalian dapat mobil ya selamat ya nanti kalian. Itu bahasa ledekan teman-teman. Kita amin dalam keadaan sakit. Tetapi itulah Tuhan, ketika kita dapat baru ngeh. Oh begini ya cara kerja Tuhan. Ya. Terus ada orang, begitu saya lagi antri untuk urus administrasi dan lain sebagainya. Terus ada encim-encim datang di samping saya. Apa sih rahasianya kok bisa dapat mobil? Saya langsung dengan pedenya berkata saya pendeta. Padahal tadi nggak ragu sama sekali, nggak kepikiran. Saya pendeta, saya melayani Tuhan, saya anak Tuhan. Lalu dia ngomong sama anak, makanya lo tuh harus takut Tuhan, cinta Tuhan kayak dia, katanya gitu. Ya. Kadang-kadang kita gitu, pingin lihat dulu Tuhan, baru kita percaya tentang Tuhan. Tetapi cara kerja Tuhan adalah melangkah dulu dengan iman, percaya dia dalam segala situasi, sekalipun kita alami Tuhan atau enggak alami Tuhan, sekalipun dalam keadaan apapun, kita lagi dalam keadaan bermasalah, dalam tekanan yang hebat, tetap mau enggak kita percaya Tuhan dan melangkah di dalam iman percaya kita. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam keadaan apapun. Nah orang yang hidup penuh dengan keraguan-raguan pasti kehilangan kairosnya Tuhan. Saya berdoa buat semua jemaat yang ada di sini. Kita semua orang yang melayani mengalami kairosnya Tuhan. Amin. Alami kairosnya Tuhan. Dimulai dari jangan biasakan hidup dipimpin oleh keraguan-raguan. Mungkin pikiran kita, naluri kita, hati kita, pikiran, perasaan kita, hitung-hitungan kita mungkin berkata, enggak mungkin. Tapi coba deh melangkah dulu dengan Tuhan. Amin. Melangkah dulu dengan Tuhan. Coba deh, enggak mungkin sembuh, enggak mungkin sembuh. Coba deh minta dulu sama Tuhan. Enggak mungkin Tuhan, mana sih aku kayak gini, bisa berpikir seperti begitu, bisa mimpi dapat seperti itu. Coba dulu deh, mimpi dulu dengan Tuhan. Minta dulu dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, waktu papa saya sakit, udah mau mati kemarin ya. Kemarin juga hampir mati. Habis COVID kemarin operasi 2 kali operasi, prostat dan ginjalnya. Dioperasi, hampir mati. Tapi udah gak ada kesempatan hidup. Tapi kita minta sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa perpanjang umur papa saya. Dan Tuhan lakukan mujizat itu. Dan kemarin juga ada hamba Tuhan juga di Belanda yang udah mau mati. Mereka video call, keluarganya video call dengan saya. Lalu tunjukin, udah napas di batang hidung. Udah. Terus istrinya bilang, Tem, papi mungkin malam ini udah lewat. Saya bilang,
bisa ambil, saya nyanyi, saya ngobrol sebentar dengan papi, dia nggak bakalan jawab, tapi dia masih bisa dengar. Oke, kasih handphone ke dia. Saya bilang istri ambil gitar, saya dengan istri nyanyi. Haleluya. Gak ada kesempatan, keluarga udah kumpul, kerabat-kerabatnya datang udah kasih penghormatan terakhir. Dan mereka berpikir malam udah pulang, saya bilang enggak. Saya tetap minta sama Tuhan, Tuhan kasih dia umur panjang. Waktu saya doa begitu istrinya bilang enggak, papa pasti pulang. Papa udah gak mungkin, pasti pulang. Saya bilang saya minta sama Tuhan. Engkau yang memiliki langit dan bumi, engkau memiliki napas kehidupan. Please aku minta. Anugerah belas kasihan turun buat Papa Ronald. Please Tuhan aku minta kalau bisa please. Saya nangis dengan Tuhan. Kita minta dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi malam gak jadi lewat. Dia gak jadi lewat. Paginya mereka telepon. Pagi papi bangun lalu papi bercanda, dia bilang begini, begitu dia kaget bangun dia bilang, hello, aku ada di sini. Orang sakit bisa bercanda Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan sampai hari ini masih hidup. Sekalipun tidak ada dasar untuk kita meminta, tapi please, dia Allah yang melihat hati saudara dan saya. Kalau kita percaya, dia katakan kalau imanmu sebesar biji sesawi maka engkau dapat memindahkan gunung. Ada satu gunung di Mesir. Ada satu gereja yang ada di Mesir namanya Gereja Sampah. Gereja Sampah ini adalah tempat di mana orang-orang Kristen dibuang. Ya. Mereka dikucilkan hidup di sampah. Kalau di sekarang di Jakarta Bantar Gebang, tempat pembuangan. Di situ kumpul orang-orang Kristen. Lalu satu kali, ya, pemerintah Mesir bikin undang-undang. Semua orang yang ada di Mesir, warga negara Mesir, wajib untuk menyembah satu Allah. Dan hanya ada satu agama, agama Muslim. Saudara tahu mereka puasa, minta sama Tuhan. Mereka puasa minta sama Tuhan. Lalu ketika mereka puasa sampai 3 hari, saudara tahu apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga, itu gempa bumi yang dahsyat terjadi di Mesir. Dan gunung tempat mereka ibadah sampai hari ini itu pindah. Pindah gunungnya. Dan akhirnya mereka gak jadi dimusnahkan. Ya. Mereka gak jadi pindah agama karena orang-orang Mesir melihat ada mujizat yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai saat ini gereja itu masih tetap berdiri di Mesir. Kalau kita ke Israel, ke sana pasti kita akan lihat betapa dahsyatnya gereja itu, di mana hasil daripada doa orang-orang Kristen yang ada di Mesir lewat pergumulan-pergumulan yang hebat. Nah Tuhan ingin kita hidup dengan apa? Percaya bukan karena melihat. Amin. Kalau kita punya Tuhan yang besar, maka jangan jalani hidup kita hanya dengan logika kita. Tapi jalani hidup dengan apa kata firman Tuhan. Haleluya. Kalau firman Tuhan berkata bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan dalam keadaan apapun, percayalah. Engkau mau hari ini susah kayak apapun, dengar. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagimu. Tetapi Tuhan merancangkan hidupmu hanya lewat proses padang gurun. Maka engkau harus mengerti jalannya Tuhan, cara kerjanya Tuhan. Kalau hari ini mengalami padang gurun, jangan pernah putus asa dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah putus asa dengan Tuhan. Yesus berkata dalam Roma 10 ayat 17. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya itu timbul dari apa? Logika kita? Percaya itu timbul dari apa? Logika kita? Bukan. Dari apa? Iman kita. Dan iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Kalau kita mau hidup berdasarkan iman, come on. Mari rajin-rajin saat teduh dengan Tuhan. Dimanapun engkau berada, baca firman Tuhan.
Baca Alkitab. Baca dan aminkan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Aminkan firman Tuhan itu. Saya ingat dari kecil, dari sekitar SMA. Saya baca Alkitab, saya selalu taruh Alkitab. Habis baca Alkitab, saya tumpang tangan tuh Alkitab, taruh di atas kepala. Saya ucap kembali tuh firman Tuhan yang tadi saya baca. Nubuatan-nubuatan dalam Yesaya, nubuatan dalam Yeremia, nubuatan dalam Daniel, nubuatan-nubuatan dalam Alkitab. Saya taruh di atas kepala, saya ucapkan terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terjadi. Kita nggak lihat hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi 10-20 tahun ke depan kita akan melihat perbedaan. Ucapkan itu, kata Yosua pasalnya ke-1. Dan perkatakan itu siang maupun malam. Buat rumah tanggamu, buat keluargamu, buat anak cucumu, buat bisnis pekerjaanmu, buat hari depanmu, buat hari esokmu, buat keselamatanmu. Ucapkan firman Tuhan. Ucapkan perkataan-perkataan nubuatan, ucapkan perkataan-perkataan iman. Saya ucapkan, waktu anak saya mau lahir pertama, lagu yang firman Tuhan yang Tuhan kasih buat saya. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan keturunanmu menduduki bangsa-bangsa yang sunyi. Waktu saya ngomong bangsa-bangsa yang sunyi, istri saya bilang gini, jangan sunyi dong yang rame. Dalam doa dia bilang, ya udah Tuhan apa aja deh. Dan itu lagu, tema lagu buat saya dan keluarga. Sampai hari ini. Sebab engkau kan mengembang. Sambil tumpang tangan buat anak-anak. Ke kanan, ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Waktu saya antar ke sekolah, saya ngomong dan sambil naik motor saya tanya anak saya, Lionel. Anak pintar siapa namanya? Lionel. Anak hebat siapa namanya? Lionel. Anak kuat siapa namanya? Lionel. Diurapi Tuhan siapa namanya? Lionel. Diberkati Tuhan siapa namanya? Lionel. Sepanjang jalan sampai sekolah. Setiap hari sampai muncul satu lagu. Anak yang pintar siapa namanya? Anak yang hebat siapa namanya? Anak yang kuat siapa namanya? Lionel dan Leonard. Saking perkataan firman Tuhan. Sampai jadi sebuah lagu. Ya. Kalau nyanyi lagu itu di kamar, sampai lompat-lompat. Ya. Merinding langsung. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita jalani hidup. Bukan dari apa yang kita lihat. Bukan dari apa yang kita dengar. Tapi dari apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Amin. Maka firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah engkau pikirkan dalam hidupmu, itu yang Tuhan sediakan. Bagi siapa? Orang yang mengasihi dia. Pikirkan itu, perkatakan itu. Bagian Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak dan waktunya. Haleluya. Haleluya. Jangan jadi manusia abu-abu. Hidup dalam keraguan. Lihat ini ragu, lihat itu ragu. Gak melangkah-melangkah. Aduh gimana ya hidup ini ya. Aduh gimana ya. Aduh kerjaan gimana ya. Aduh hari esok anak-anak gimana, sekolah gimana. Kalau kita lihat dari sekeliling kita, gak bakalan kita jadi kuat. Maka kita akan menjadi orang yang ciut tenggelam di dalam keterpurukan. Yang kedua, siapakah manusia abu-abu? Next. Manusia abu-abulah mereka yang setengah-setengah dengan Tuhan. Nah, mereka yang setengah rohani, setengah rohana. Enggak total buat Tuhan. Enggak all out buat Tuhan, enggak habis-habisan buat Tuhan. Gak dengan sepenuh hati, suka mendua hati. Nah, hello, adakah kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Masih setengah-setengah dengan Tuhan? Ingat janda di Sarfat, apa yang dia berikan? Dia bukan berikan dari kelebihannya, tapi dia berikan satu-satunya apa yang menjadi harapan hidupnya hari itu. Gandum yang sisa, yang sedikit, yang hanya bisa untuk makan minum dia hari itu, dia berikan kepada hamba Tuhan. Dia berikan kepada Tuhan total. Dia bilang kalau ini aku mau mati terserah. Yang penting aku udah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Menghidupkan hamba Tuhan. Berani memberi yang lebih buat Tuhan. Berani total all out buat Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan hatimu untuk memberi buat Tuhan, jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara-saudara.
Kalau Tuhan gerakan hatimu untuk lakukan sesuatu buat Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Amin. Jangan rohana, tapi harus roha. Ada orang bilangnya lah hidup itu gak usah terlalu rohani-rohani banget dah. Yang penting gue hari ini baik sama orang cukup. No, gak bisa. Tuhan gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau dunia, kalau mau Tuhan ya Tuhan. Kalau kita mau panas, dingin ya dingin. Jangan apa? Suam-suam kuku. Nah orang yang mendua hati ini yang bahaya. Bapak ibu saudara-saudara, di gereja bisa melayani luar biasa. Di gereja bisa hebat khotbah. Mujizat terjadi. Tapi di luar waduh. Hidupnya menakutkan Bapak ibu saudara-saudara. Saya pun pernah mengalaminya Bapak ibu saudara-saudara. Saya dipercaya luar biasa. Saya khotbah. Luar biasa, ibu gembala, pak gembala bilang, wow mantap. Tapi di luar saya sembunyi dosa. Di luar saya tutup rapat-rapat hidup saya. Gak ada yang tahu kalau saya ini najis, saya kotor. Sampai satu kali Tuhan tegur saya luar biasa. Tuhan buka mata rohani saya lihat saya ada di ujung neraka. Dikit lagi udah masuk dicemplungin dalam api. Saya kaget bangun ketika lihat penglihatan itu. Saya bilang saya harus pulang. Tuhan apapun terjadi saya harus kembali. Saya ngomong sama ibu gembala, bapak gembala, saya terbuka sama mereka. Dan Tuhan pulihkan Bapak ibu saudara-saudara. Kita bisa sembunyi dosa Bapak ibu saudara-saudara. Dengan sesama kita, istri kita, anak-anak kita, sahabat kita, teman rekan pelayanan kita, tetangga kita. Kita bisa tutup rapat-rapat hidup kita. Tapi kita gak bisa sembunyi hidup kita daripada Tuhan. Gak bisa. Kita gak bisa ikut Tuhan tapi setengah rohani, setengah duniawi. Gak bisa. Come on, orang yang setengah-setengah tadi kata firman Tuhan apa? Dia tidak akan mendapatkan apapun dari Tuhan. Gak bakalan. Yuk kalau mau ikut Tuhan radikal habis-habisan buat Tuhan, amin. Haleluya. Radikal cinta Tuhan yang habis-habisan. Sampai begini loh, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap. Tuhan satu-satunya pengharapan. Sekalipun Tuhan gak menjawab doaku. Sekalipun Tuhan gak memberikan apa yang aku impikan tentang masa depanku. Tetap Tuhan segala-galanya. Sampai segitu orang radikal dengan Tuhan. Sampai segitunya. Sampai benar-benar habis. Nah ikut Tuhan itu harus sampai tanpa sisa. Haleluya. Sampai hidup kita, apapun yang kita punya itu jadi punyanya Tuhan. Dompet kita, pekerjaan kita, bisnis, keluarga kita. Semuanya itu punya Tuhan. Sampai segitunya. Jadi kayak Ayub. Ayub bilang begini, aku datang dengan telanjang. Aku pulang dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Suka-sukanya Tuhan. Hari ini kita ada di atas. Puji Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan kita ada di bawah. Kualitas iman kita tetap ada di atas. Kualitas penyembahan kita tetap ada di atas rata-rata. Kualitas cinta kita kepada Tuhan tidak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Terus? Tuhan Yesus tidak. Dan cintaku tidak berubah. Tidak berubah. Amin. Haleluya. Dalam keadaan apapun. Haleluya. Ada gesekan di gereja tetap datang ibadah. Amin. Jangan gak ada gesekan, gue gak nyaman di situ. Kayaknya bukan di sini tempat gue. Mungkin tempat gue di tempat lain. Ya. Come on. Mari cinta kita kepada Tuhan jangan tergantung diberkati atau enggaknya. Tetapi tetap tulus apa adanya. Ini orang yang radikal buat Tuhan. Amin. Jangan mendua hati. Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati selalu tidak tenang dalam hidupnya.
Dan firman Tuhan berkata, kasihilah, Lukas pasal 10 ayat 27 berkata, sama-sama kita baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti kualitas kasih kita kepada Tuhan itu harus segenap, total. Nah, total ini yang absolut. Ya. Enggak ada abu-abu di dalamnya. Total ini, total itu absolut. Seluruh. Enggak ada kotak-kotak di dalam hati kita. Enggak ada Tuhan, enggak ada hantu. Ya. Kita tempatkan Tuhan di kotak yang satu, hantu di kotak yang satu. Kalau di gereja, kita buka kotak yang namanya kotak Tuhan. Ya. Kotak rohani. Begitu pulang dari gereja, kotak rohana yang kita buka. Mulai keluar tuh iblis-iblisnya. Berkeliaran di mana-mana, ya. Mulai manifestasi, ya. Haleluya. Mari kita belajar untuk tidak mendua hati. Haleluya. Jangan mendua hati dengan Tuhan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, siapakah orang yang abu-abu? Manusia abu-abu, mereka yang suka apa? Tiga. Mereka yang penuh dengan apa? Ketidakjelasan hidup mereka. Tidak jujur. Tidak berterus terang. Samar-samar hidupnya. Selalu memiliki banyak alasan atau ngeles. Penuh kepura-puraan. Ayo. Ngeles. Ada orang yang hobinya ngeles. Kalau ditegur, wah ngelesnya banyak. Supaya apa? Enggak kelihatan salahnya. Supaya terlihat sempurna dan baik di mata orang. Jadi ngelesnya banyak. Tidak jelas hidupnya, enggak jujur. Tidak berterus terang. Hidup penuh dengan kamuflase. Ya. Kamuflase. Saya kemarin jalan sama istri bilang begini, "Wih, itu silver. Bagus ya perhiasan, biasanya ada titanium gitu ya. Bagus ya, bagus. Coba aku pakai." Saya bilang, "Udah deh, gak usah macam-macam. Ya, biar kelihatan cantik tapi imitasi ngapain." Gitu ya. Kalau gak bisa beli ya udah. Gak kelihatan cantik, kelihatan mewah, tapi ujung-ujungnya imitasi. Ya udah, kita kamuflase hidup. Gak usah. Kalau bisa beli bersyukur, kalau enggak ya udah. Gitu ya. Jangan biar sini kelihatan, wow, tapi semuanya imitasi. Hidup penuh dengan kepura-puraan. Kamuflase itu paling menderita Bapak Ibu Saudara-saudara. Roma 12 ayat 9 berkata begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Kasih itu jangan pura-pura. Ada orang yang pura-pura senyum, pura-pura baik, sok perhatian, tapi di belakang-belakang nusuk. Ada orang yang pura-pura cipika-cipiki, tapi di belakang-belakang gosip. Ya, Ibu pendeta ini kan kemarin khotbah ya. Dia cerita satu terus, tapi di depan cipika-cipiki. Nanti satu cerita jangan bilang-bilang ya. Jangan nanti akhir-akhir mereka foto sama-sama pas habis ibadah. Tapi ini saling cerita satu sama lain, tapi gak ada yang tahu. Kasihan ya, di sini gak ada, amin. Di sini hidupnya gaya hidup jemaat mula-mula. Apa yang satu punya itu semua punya. Saling bagi kasih satu dengan yang lain. Saling perhatiin satu dengan yang lain. Satu nangis semua nangis, amin. Satu tertawa semua tertawa. Yuk mari kita bangun hidup yang tulus apa adanya. Dengan Tuhan, dengan sesama kita. Matius 15 ayat 7 sampai 8. Matius 15 ayat 7 sampai 8. Coba baca, ada di situ enggak ya? Ya coba tampilin. Matius 15 ayat 7 sampai 8. Loh, enggak ada. Oh, ada. Oh, hilang lagi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai orang-orang munafik,
Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Terus ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Bapak ibu saudara-saudara, ini ketika Tuhan Yesus menghardik orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi, Tuhan Yesus kecam hidup mereka. Dan Tuhan katakan, munafik kamu. Di depan rumah ibadah kamu pimpin ibadah seolah-olah kamu kudus. Kamu memuliakan aku. Tapi sesungguhnya hatimu jauh daripadaku. Orang yang mendua hati, dia itu orang yang pandai menjilat. Dia pikir Tuhan bisa dijilat. Matius 23 ayat 26 sampai 28. Hai orang-orang Farisi yang buta. Bersihkanlah dulu sebelah dalam cawan itu. Maka setelah luarnya juga akan bersih. Sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa itu mereka? Nih yang suka berdiri di atas nih. Ini. Hai kamu orang-orang munafik sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Wow. Wow. Makanya Tuhan bilang kehidupan rohanimu kalau nggak melebihi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu nggak ada bedanya. Kehidupan kualitas kita harus apa adanya dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan di luar lain, di dalam lain. Maka Tuhan katakan, orang-orang Farisi, kamu itu kelihatan benar di mata orang, tapi dalammu penuh kemunafikan, kamu busuk hidupmu. Maka Tuhan katakan jauhilah yang jahat. Dan bagi Tuhan orang munafik itu jahat banget. Tuhan paling gak suka orang munafik. Dengar. Tuhan bilang gini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Apa itu yang jahat? Hidup yang penuh dengan kepura-puraan. Pura-pura tertawa tapi hatinya nangis. Pura-pura kata berkat tapi hatinya ngutukin orang. Kasih orang bantuan tetapi hatinya bilang kurang ngajar lo ya. Minta-minta. Dongkol sama orang. Bantu tapi gak tulus. Nah Tuhan bilang ini munafik dan Tuhan bilang jauhi dulu. Hidupmu dari kejahatan itu sebelum aku menjauhi kamu. Lakukanlah yang baik. Orang yang hidup dengan kepura-puraan itu disebut munafik. Dan Tuhan katakan itu seperti kuburan yang dilabur putih. Luarnya itu indah tetapi dalamnya busuk. Dan bagi Tuhan jahatnya luar biasa. Pura-pura baik, pura-pura manis ya. Pura-pura sok perhatian, pura-pura senyum. Pura-pura kalau di depan itu baiknya luar biasa. Shalom. Dengan orang lain shalom, tapi dengan istri berantem di rumah. Ya. Ada Pak Pendeta shalom. Nih mami, ada Pak Pendeta datang. Pak Pendeta pulang langsung mulai. Kurang ajar bangsat. Ya, mulutnya gak bisa ditahan. Nah, kita munafik. Aduh. Apa sih untungnya kalau kita munafik di hadapan Tuhan? Kalau kita munafik di hadapan manusia, nggak ada untung Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan kita dinilai jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan katakan dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-6 berkata begini. Hiduplah dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati. Dalam Roh Kudus dan kasih tidak ada kemunafikan. Kemurnian hati itu penting banget Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang kalau hidup murni hatinya itu bebas, free. Free banget. Ada orang berkata Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi jujur ya, hidupnya enggak menunjukkan bahwa dia mencintai Tuhan.
Yohanes 14 ayat 15 bilang begini. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara tahu kalimat ini kapan Yesus katakan? Sebelum Yesus terangkat ke surga. Tuhan bilang begini. Dia tinggalkan pesan ini. Kalau kamu benar-benar bukti, kamu mau cinta aku, kamu mengasihi aku. Please, buktinya cuma satu. Lakukan perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, buktinya cuma satu. Lakukan firman Tuhan dengan tulus. Dan Tuhan katakan dalam hidupmu, aku akan menyatakan kemuliaanku. Dalam langkah-langkah hidupmu, aku akan nyatakan perkenanan-perkenanan ilahiku buat kamu. Nah, next. Yang terakhir. Udah habis? Ya, yang terakhir. Mereka yang suka kompromi, tidak tegas dan suka menuruti hawa nafsu. Katakan diri kiri kananmu, jangan kompromi. Jangan kompromi dengan dosa, amin. Jangan jangan suka kompromi dengan dosa. Matius 5 ayat 37 berkata, jikalau ya hendak katakan, ya. Jikalau tidak hendak katakan, tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu berasal dari siapa? Si jahat. Kalau kita mulai kompromi dengan dunia, maka siap-siap hidup kita akan dikuasai oleh dunia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, Yakobus 4 ayat yang kelima. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya apa? Musuh Allah. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam kita diinginkannya dengan cemburu. Jangan jadi orang yang suka kompromi. Harus tegas berkata tidak terhadap dosa. Ya di atas kebenaran dan tidak di atas ketidakbenaran. Maka dengar, hidupmu akan dipimpin oleh Tuhan Allah yang absolut itu. Allah yang adalah kebenaran itu. Kalau kita memilih kebenaran, maka kebenaran itu akan membela hidup kita. Amin. Sefanya. Saya ingat perkataan Sefanya itu jadi inspirasi. Kalau aku ikut seperti itu ketika ditawarkan untuk jalur khusus kuliah. Apa yang aku saksikan tentang Tuhan? Apa? Kita sama. Keputusan yang hebat dan pembelaan Tuhan sampai hari ini. Amin. Mari hidup kita jadi orang-orang yang tidak kompromi. Jangan jadi manusia abu-abu. Bilang samping kiri kanan. Jangan jadi manusia abu-abu. Ya. Terakhir. Bagaimana caranya kita supaya tidak menjadi manusia abu-abu? Yang pertama. Belajar hidup apa adanya. Jujur dan terbuka. Sama-sama bilang hidup apa adanya. Jujur. Terbuka. Hidup apa adanya. Amin. Ada nasi makan, gak ada nasi ya minum. Nikmatin aja hidupmu. Gak usah bandingkan diri kita dengan orang lain, amin. Gak usah terpengaruh dengan kata-kata orang lain. Gak usah terpengaruh dengan situasi dunia ini. Jalani hidupmu apa adanya bersama dengan Tuhan. Lurus, jujur. Terbuka dengan Tuhan. Apa adanya dengan Tuhan. Kalau hari ini aku berdosa ya Tuhan, aku ampuni. Aku akui keberdosaanku. Yang kedua, tulus. Lakukan apapun dalam hidupmu dengan segenap hatimu. Bilang tulus. Lakukan apapun dalam hidupmu dengan segenap hatimu. Kalau bantu orang tulus udah. Gak usah mengharapkan. Kalau beri buat Tuhan jangan mengharapkan nanti Tuhan balas kembali.
Saya waktu beri buat teman saya nggak berpikir nanti Tuhan akan balas. No, saya hanya bilang Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Hari depan saya suka-sukanya Tuhan. Ya. Kita belajar untuk tulus lakukan apapun dengan segenap hati kita. Yang ketiga, belajar berintegritas. Sama-sama katakan integritas. Integritas itu artinya apa yang dilihat orang itu sesuai dengan apa yang tidak dilihat orang. Kehidupan kita di depan orang itu sama dengan kehidupan kita waktu kita di rumah gak dilihat orang lain. Jangan di rumah beda tetapi di gereja beda. Ini bukan integritas. Apa adanya di rumah kayak gimana ya di gereja kayak gitu. Di dalam kamar doa kita kayak gimana dengan keluarga kita pun segitu juga. Kualitasnya tetap sama. Happy-nya tetap sama. Jangan di gereja senyumnya luar biasa tapi di rumah cemberut melulu. Ya. Hidup penuh pergumulan. Yuk kita belajar berintegritas. Jujur apa adanya. Yang keempat, menjaga kemurnian hati. Sama-sama katakan kemurnian hati. Artinya apa? Jangan simpan dosa di dalam hati kita. Belajar untuk jangan simpan dosa, simpan kepahitan, simpan kejelekan orang, simpan kata-kata orang negatif tentang kita, simpan semua yang berbau busuk dalam hidup kita. Nanti kita kayak kuburan. Benar, luarnya putih manis, dalamnya hitam jelek. Ya. Nah, jangan simpan dosa dan jangan suka negatif thinking dengan orang. Kalau orang datang, jangan-jangan mau minta bantuan. Ya, kalau orang kasih sesuatu, jangan-jangan ada maunya nih. Ya, selalu negatif thinking dengan orang, ya, selalu negatif thinking. Nah, saya pun belajar karena saya ini orangnya suka melihat orang begini-begini. Karena kan istri udah jangan terlalu berpikir macam-macam. Ya. Saya pun belajar dari itu. Istri saya orangnya hebat luar biasa. Positif thinking dengan orangnya luar biasa. Saya belajar dari beliau. Amin ya. Selalu luar biasa. Orang mau buat jahat dengan dia. Selalu dia lurus-lurus aja. Saya bilang hebat banget istri gua nih. Ya. Nah, hidup dengan hati yang murni. Dengar, orang yang hidup dengan hati murni itu pembelaan Tuhan luar biasa loh. Jangan pikir dia gitu kelihatan bego-bego, tapi jangan pikir. Itu tangan Tuhan hebat buat dia. Itu seperti biji matanya Tuhan, siapa yang boleh korek dia korek biji matanya Tuhan. Tunggu tanggal mainnya Tuhan buat orang-orang yang suka korek orang-orang seperti begini. Karena pembelaannya khusus datang dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Ya. Yang kelima, terakhir. Hidup dengan rendah hati. Orang yang gak jadi manusia abu-abu, supaya gak jadi manusia, belajar hidup rendah hati. Artinya gini, belajar untuk menerima masukan dari orang lain. Belajar untuk bisa dikoreksi. Belajar menerima kesalahan. Yuk kalau salah ya bilang, saya salah. Saya minta ampun. Saya minta maaf. Jangan bilang begini, ya gue salah tapi lu sih gara-gara lu gue begini. Itu udah ngeles. Ya udah kalau salah ya salah. Selesai perkaranya minta ampun dan minta maaf. Nggak jadi tonjok-tonjokan tuh. Ya. Tapi coba masing-masing mempertahankan ego dan pendapatnya. Bisa berantem. Satu kali saya di Belanda. Saya lihat pendeta habis turun dari mimbar. Berantem sama jemaat. Cuy. Sadis. Ya. Berantem sampai darah-darahan sampai polisi datang. Datang ke gereja malu-maluin ya. Nah kita harus belajar. Kalau salah ya bilang salah. Saya salah. Jangan banyak ngeles. Jangan takut dihakimi. Jangan takut ditelanjangi kesalahannya. Yo kalau salah ya. Saya ingat Daud. Daud ketika ditegur oleh Nathan. Ketika dia melakukan dosa perzinahan. Nathan bilang kamu orang yang layak dihukum. Daud langsung bilang begini. Ya Tuhan. Dia tanggalkan jubahnya. Dia tanggalkan mahkotanya. Dia turun dari kursi kerajaannya. Dia siram debu di kepalanya. Dia pukul-pukul dirinya. Dia nangis di hadapan Tuhan. Dia bilang Tuhan. Aku salah di hadapanmu. Jadikanlah aku tahir Tuhan.
Apapun dalam hidupku silakan engkau mau ambil. Tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Itu Daud. Berani akui kesalahan. Daud bukan orang yang super jujur. Daud bukan orang yang super suci. Daud najis, Daud kotor. Daud itu playboy kelas kakap. Tapi kenapa Tuhan mengingat Daud begitu luar biasa? Karena hatinya murni, hatinya lurus, hatinya tulus. Allah Daud siap dikoreksi. Kalau salah dia bilang, Tuhan aku salah. Gak sembunyi dosa di hadapan Tuhan. Maka ketika Salomo berbuat jahat kepada Tuhan. Tuhan bilang begini sama Salomo. Oleh karena aku ingat hambaku Daud. Maka aku tidak jadi meruntuhkan kerajaanmu. Karena Tuhan ingat sama Daud. Daud itu pandai ambil hatinya Tuhan. Dengan apa? Ketulusannya dia. Mari kita hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kita jangan jadi manusia abu-abu. Tapi biar jadi orang yang semakin hari semakin disempurnakan Tuhan. Tulus apa adanya dengan Tuhan. Haleluya.